Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang di live streaming, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, penghibur yang setia. Saudara, percayalah satu-satunya penghibur yang setia hanyalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus penghibur yang setia, satu dua ya. Yang sebelah itu kelihatannya butuh dihibur itu. Karena suaranya belum keluar. Roh Kudus penghibur yang setia, satu dua ya. Roh Kudus penghibur yang setia. Bilang sebelahnya, kau butuh Roh Kudus. Ya, sebelum itu perlu kau hibur supaya jangan jadi patung, jangan susah hidupnya terus, sedih, merana, gelisah, gak mampu lagi ketawa, gak mampu lagi makan siang. Oh Tuhan Yesus, Tuhan menolongmu. Hari ini kita belajar Yohanes 16 ayat 7 saja. Saya akan ajak baca ya. Yohanes 16 ayat 7, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sampai di situ aja. Ayat ini berkata kepada murid-muridnya yang ketakutan ketika Yesus naik ke sorga. Maka mereka menatap dengan melongo begini. Kok ditinggalkan? Kira-kira gitulah pikiran murid-murid Yesus. Tega banget. Siapa yang bimbing kami? Siapa yang menemani kami? Siapa yang bersama kami? Dilihat. Yesus makin naik. Yesus makin naik. Tetapi Yesus berkata sebelum dia menembus awan-awan itu. Dia berkata, sebagaimana aku naik, demikianlah aku akan datang kembali. Jadi kenaikannya disaksikan oleh murid-murid Yesus. Saya percaya kedatangannya juga disaksikan oleh murid-murid Yesus. Saudara murid Yesus? Amin. Bilang sebelahnya, saksikan kedatangannya. Wow, saudara kedatangan Bapak Presiden Prabowo kira-kira pas ada di depan itu, saudara keluar gereja enggak? Tega kalian keluar. Siap ibadah bolehlah. Tapi kalau lagi ibadah masa tinggalkan. Kedatangan Pak Prabowo aja kita semuanya sudah sangat menyambut antusias. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali? Katakan sama-sama, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Bilang sebelahnya, kau sudah siap mempertanggungjawabkan dosamu? Tanya sebelahnya dulu. Tanya dulu sebelahnya, jangan hanya, oh Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi dalam hatinya, oh jangan dulu lah, aduh Tuhan. Lagi selingkuh pula ini, aduh gimana, aduh Tuhan. Ku pulangkan dulu selingkuhan kini kepada pemiliknya, Tuhan tolonglah. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang, kau kedapatan lagi selingkuh? Pas buka WA-nya selingkuhanmu pula. Maka Tuhan berkata, kamu ketahuan. Saudara, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Menjemput orang yang percaya kepadanya. Dan dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi orang yang percaya kepadanya. Aku percaya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa engkau telah menerima rumah abadi di rumah Bapa di sorga. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa dia punya rumah Bapa di sorga? Angkat tangan yang sudah punya rumah di rumah Bapa di sorga. Bilang sampai sebelahnya, pikirkan rumahmu itu. Bilang sebelahnya, pikirkan rumahmu itu. Jangan hanya bilang, oh aku punya rumah di sorga, tapi nggak kau pikirkan. Pikirkan itu. Saya 7 tahun lalu udah beli rumah di Ring Road, Ngumban Surbakti. Di perumahan. Sejak ku beli, padahal nggak lunas itu loh, cicil. Tapi sejak itu ku beli, ku pikirkan terus. Karena apa? Itu rumahku, rumah kami.
walaupun cicil. Aku merasa enggak aku aja mencicil, wajah-wajah cicilan juga ya semua ini. Bilang sebelahnya, kau pun wajah cicilannya, bilang sama-sama banyak menyicil ya kita. Nah saudara, tiap bulan bayar. Saya ingat, saya renungkan rumah itu, wah, rumah itu masih asli, tidak ada renovasi karena enggak ada uang. Setahun ada uang sedikit, kami cat, kami rapikan. Kenapa? Karena pikiranku ke rumah itu. Kadang-kadang tidak ada jendela, aku ajak Jamie bermalam di rumah itu. Padahal jendela nggak ada. Kututupi aja pakai plester. Maksudnya ambil karton ke plester itu maksudnya. Nah, sederhana itu, kenapa? Itu rumah yang sudah dibeli. Padahal itu bukan rumah abadi. Itu rumah hanya sementara. Rumahmu bukan di bumi. Rumahmu di sorga. Dirimu dan saya hanya numpang di sini. Transit. Siapa yang pernah naik pesawat transit? Naik pesawat transit. Yang jarang yakin naik pesawat. Kok segitu kali? Atau siapa yang pernah naik bus transit? Naik bus transit. Oh. Naik pesawat transit, kita hanya tunggu sebentar. Waktu saya berangkat pelayanan ke Surabaya, pelayanan ke Batam, transit di Jakarta 2 jam. Ada kalanya lagi tidak lagi hanya nunggu, langsung antar pesawat dan pesawat. Pernah lagi kejadian pesawatnya mau berangkat cepat, lari-lari aku cepat. Kayak mana orang ini? Masa dibuat belum turun udah mau berangkat? Kan gak bisa waktu naik pesawatnya kita bilang turun dulu, mana bisa. Saudara, transit sebentar, 1 jam, 2 jam. Tahukah saudara, rumahmu di mana? Di bumi atau di sorga? Siapa yang berkata rumahnya di sorga, angkat tangan. Oh, kalau sorga itu angkat tangan ke semua ya. Berarti di bumi ini bukan rumahmu. Katakan, rumahku di sorga. Oleh karena itu saudara, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Aku tiap hari memikirkan rumahku di sorga itu. Makanya Kolose 3 ayat 1 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Perkara-perkara sorgawi. Saya mau tidur, sering aku pikirkan sorga. Nanti malam, siapa yang pasti tidur nanti malam? Coba angkat tangan. Enggak, ada juga loh, enggak tidur-tidur. Ada. Yang tidur nanti malam sebelum mau tidur, coba ingat dulu sorga rumahmu. Kata Pak Pendeta Suheri, disuruh aku memikirkan sorga. Menghayal dulu. Atau musalah nanti malam. Lupanya kau nanti itu. Sekarang aja lu coba kau pikirkan rumahmu di sorga. Yang percaya rumahnya di sorga. Coba ambil waktu 30 detik memikirkan rumah di sorga. 1, 2, ya. Bayangkan sorga rumahmu. Bayangkan ada rumahmu di sorga. Apa yang kau bayangkan? Ada yang bilang cicilan Pak. Nah saudara, aku berkata di sorga itu rumah kita. Itulah tujuan pertama Yesus naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Yesus sangat sarangeo sama kita. Sampai dia berkata, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Itu kan romantis. Ibarat kayak gini lah aku bilang sama istriku, Ma, di mana aku berada, aku kepingin kau berada. Karena ada juga suami, Ma, di mana aku berada, gak kepingin kau berada di situ. Nah saudara, karena keberadaanmu membuat aku sakit. Saudara, Yesus tidak, dia naik menyediakan tempat. Yang kedua apa? Mencurahkan Roh Kudus. Penolong, penghibur, penuntun dalam kebenaran. Roh Kudus tidak mengintimidasi dosamu. Sekalipun engkau berselingkuh. Dengar yang berselingkuh, katakan amin. Sekalipun engkau berselingkuh, dengar. Zaman sekarang pun selingkuhannya dibawa ke gereja loh. Sama-sama mereka angkat tangan nyanyi. Haleluya. Angkat bang. Haleluya. Mungkin surga berkata haleluya. Helikopter.
halilintar. Ada. Percayakah kalian ada selingkuhannya dibawa ke gereja? Kayak mana ya bisa begitu ya? Dan sebelum makan tuh mereka berdoa dulu. Berdoa kita bang. Kurasa doanya itu mungkin adalah Tuhan butakanlah mata istrinya. Kan kira-kira begitu. Karena aku seorang pelakor Tuhan. Hobi mencuri suami orang lain. Anak gadis jangan pernah kau ganggu suami orang lain. Saudara, Roh Kudus itu penghibur, penolong, penuntun. Apalagi tujuan Yesus naik. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai apa? Pembela, pengantara, pendoa syafaat. Jadi Tuhan Yesus di sorga tidak tenang-tenang. Dia terus bekerja, di bumi dia bekerja memberitakan Injil, memberi makan, melakukan mujizat. Di sorga dia membela kita, mendukung kita, memberi syafaat kepada kita, pengantara kita yang terus berkata di hatimu, kuat engkau. Kau kuat, aku menolongmu, aku menyertaimu, jangan menyerah karena aku menggendongmu sampai pada masa tuamu. Yesus tidak santai-santai, dia mendukung saudara. Sehingga dia mau saudara meneruskan penginjilan. Dia memberikan estafet kepadamu dan kepada saya supaya di bumi ini jangan memikirkan bumi, jangan memikirkan uang, jangan memikirkan harta, bagaimana kaya, bagaimana terkenal. Pikirkanlah bagaimana lewat hidupmu seisi rumahmu diselamatkan. Pikirkanlah lewat hidupmu banyak orang ke sorga. Itulah yang memikirkan perkara di atas. Sehingga sorga penuh, neraka kosong. Kenapa? Karena lewat hidupmu engkau meneruskan penginjilan itu. Saudara yang saya kasihi, hari ini yang kita bahas adalah Yesus, Roh Kudus sebagai penghibur. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sama-sama dibaca lebih kuat semua yang gelisah hatinya. Aku tahu beberapa di antaramu tadi malam kau gelisah kali. Gelisah, ada gelisah memikirkan utang gak terbayar. Udah gak terbayar berutang terus. Inilah orang yang gangguan jiwa ya. Udah gak mampu bayar utang, utangnya bertambah. Aku tanya samamu, yang benar kalau kita gak mampu bayar utang, berutang lagi atau stop berutang? Bilang sebelahnya, stop kau berutang. Bilang sama sebelahnya, makanya gelisah kau kan? Gelisah loh, orang yang banyak utangnya gelisah. Saudara, sama kita baca 1-2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini berkata, janganlah gelisah hatimu. Ini adalah ayat menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya gelisah. Aduh gimana ini, aduh mau berangkat pula, aduh. Maka Simon Petrus berkata, semoga tidak terjadi padamu. Maka Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Karena Simon Petrus ketakutan. Kalau gurunya dan Tuhannya akan mengalami kematian salib. Salib itu adalah jalan penebusan yang sudah direncanakan. Karena untuk menebus kita harus ada yang mati. Kalau tidak kita yang mati. Kalau dia tidak mati kita yang mati. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia menggantikan posisi kita. Karena upah dosa adalah maut. Makanya lihat orang yang berdosa upahnya itu menuju kematian. Maut. Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak mau kita mati. Maka digantikan oleh hidupnya sendiri. Saudara, saya mengajak setiap saudara memahami betapa Tuhan mengasihimu. Murid-muridnya ketakutan. Siapakah yang menghibur kami? Siapa yang menguatkan kami? Siapakah yang menolong kami? Maka Tuhan katakan dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-26. Sama-sama 1-2 ya.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya saudara lihat, ketika engkau bingung menghadapi satu masalah dalam hidupmu, ingatlah yang mengajari engkau adalah Roh Kudus. Roh Kudus mengajari aku segala sesuatu. Katakan dengan kuat, belakang dan balkon dan semua. 1, 2 ya. Roh Kudus mengajari aku dalam segala sesuatu. Lebih semangat lagi. Ada bohado kamu. Udah capek aku berteriak, kalian gini aja. Kayak gak punya Roh Kudus aja lah kalian lah. Oh salah susah kali kalian. Ya semangatilah hidup kalian. Dengar khotbah kalau nggak semangat pasti melayang kalian nanti. Tahu melayang, ngelantur. Aku tahu yang kulihat ini kan orang-orang menderita. Aku pun punya penderitaan. Tapi kenapa aku kuat gini semangat? Roh Kudus. Hidupku bukannya aku lagi. Melainkan Kristus dalam aku. Janganlah merasa hanya kau aja yang susah. Sehingga aku melihat engkau selama khotbah, wajahmu kulihat seperti putus rasih. Oh, Tuhan, semangatnya pendeta kami ini Tuhan, sementara hidupku hancur. Ampun, hilanglah semangatmu. Ingat ya, Amsal 18 ayat 14 bilang apa? Selagi ada semangat, semua penderitaan bisa kau lalui. Itu Amsal 18 ayat 14. Orang-orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya terus. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Aku tanya samamu sekarang, semangatmu lagi menyala atau patah? Yang di balkon, semangatmu menyala atau patah? Yang di belakang teras, yang dekat Bajar Kue, beli itu. Untuk tanah parkir maksudnya. Yang di teras, semangatmu menyala atau patah? Apa? Patah katanya. Oh, Tuhan Yesus. Lihat Roma 12 ayat 11. Perhatikan Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu itu R-nya kecil atau besar? R-nya kecil atau besar? Lihat itu, jangan lihat aku, lihat itu. Memang dari lahir aku udah tampar, ngapain aku lihat? Rohnya kecil atau R-nya kecil atau besar? Berarti roh siapa itu? Roh Tuhan atau rohmu? Rohmu, betul? Rohku, kan R-nya kecil. Kalau Roh Kudus, besar. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala. Coba perhatikanlah dulu. Rohku menyala-nyala. 1, 2 ya. Nyala dan layanilah Tuhan. Ayo punya tangan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Yang di belakang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ada apa? Nyalakan dia. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kulihat tadi kan yang sebelahnya udah gini. Biarlah rohmu. Tetap yang sebelahnya. Ampun. Aduh, kasihan kali yang sebelah itu. Yang sebelahnya tadi aku lihat, biarlah rohmu. Dia tetap begini. Ampunlah. Kutanyalah samamu, kalau engkau makan sama-sama, semangatlah kalian 9 orang. Ada 1 orang gak semangat, gini aja dia. Terganggu gak yang 9? Terganggu loh. Aku harap kau jangan mengganggu yang sebelah. Ingat ya, kalau sebelahmu itu nguap, nggak lama lagi kau nguap. Pernah kau lihat satu gereja, awalnya 1 nguap di situ, terus lama-lama 1 baris.
Baris kedua dia dilihatnya itu nguap 3 kali, dikasihnya bonbon Hex. Nah. Makin dikasih, makin nguap. Pernah kau melihat satu gereja, ternyata enggak hanya satu baris, satu blok. Satu blok kayak gini semuanya. Kasihan banget. Sarangeo, amin. Aku mengasihimu. Taunya aku kesusahanmu. Nggak usah pala kau ceritakan, Tuhan udah bilang di hatiku. Jemaatmu itu banyak menderita keuangan, 1. Menderita masalah pernikahan keluarga, 2. Sakit penyakit. Tapi apakah masalah itu membuat kita jadi lemah? Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Artinya apa? Tuhan yang ada di hatimu lebih besar dari masalahmu. Kenapa kau lemas? Karena kau fokus kepada masalah. Kenapa aku pensemangat? Karena aku fokus kepada Tuhan. Life is choice. Kalau engkau fokus kepada masalah, pastilah mukamu begini terus. Seperti mau dikorbankan saja. Aku berdoa, biarlah hari ini ada Roh Kudus yang dicurahkan di hatimu. Roh Kudus yang menghibur engkau, dialah Roh Kudus yang setia. Saudara, di Alkitab ada kisah orang yang mengalami yang namanya stres. Nabi Elia, kita akan belajar dengan Nabi Elia ini. Yang bisa menghiburmu setia adalah Tuhan. Penghibur yang setia itu Roh Kudus. Dan Alkitab berkata Roh Kudus itu tinggal di hatimu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus bukan keluar masuk. Pahami ini. Yohanes berkata, Roh Kudus yang ada di hatimu tinggal selama-lamanya. Apa fungsi Roh Kudus? Yang pertama, menghibur, menolong, menguatkan, menuntun hidupku kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus membuat aku semakin hidup dalam kebenaran. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup dalam dosa. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apa arti bait Roh Kudus? Tempat tinggal Roh Kudus. Maka kalau dalam tubuhmu ada Roh Kudus, buktinya adalah engkau tidak mau buat dosa. Saya tidak mau buat dosa. Itu cirinya. Jadi kalau orang yang hidup terus dalam dosa, itu bukan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Ikan bisa menggelepar di lantai, tapi ikan gak bisa hidup di lantai. Engkau tidak bisa hidup dalam dosa, gak mungkin. Makanya Roh Kudus menginsapkan engkau akan dosa. Makanya kalau engkau berbohong, gelisah hatimu, berarti Roh Kudus ada di hatimu. Engkau ciuman, berzina, pacaran. Kemudian Roh Kudus ingatkan kau berzina, tinggalkan itu. Nah, Roh Kudus tidak mengintimidasi dosamu, mengingatkan engkau meninggalkan dosa. Roh Kudus nggak bilang begini, kau penzina, kau pencabul, kau nggak cocok khotbah, nggak cocok pelayanan. Roh Kudus berkata, tinggalkan dosa perzinahan itu. Dia menginsapkan engkau akan dosa. Pernahkah engkau berbohong gelisah? Angkat tangan. Yang pernah berbohong gelisah. Angkat tangan yang berbohong tidak gelisah-gelisah. Asal dia bohong gak gelisah dia. Itu anak setan. Anak setan itu, percaya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan
bapa segala pendusta. Jadi iblis adalah bapa segala pendusta. Yesus adalah kita kenal Bapa kami yang di sorga. Jadi ada dua bapa. Kenapa kalian berdoa Bapa kami yang di sorga? Supaya jangan salah. Karena ada bapa pendusta. Yang satu lagi bapa yang di sorga. Sekarang dirimu yang mana? Bapamu yang di sorga atau bapa pendusta? Kalau engkau berdusta terus menerus tidak gelisah, bapamu pendusta, iblis. Tapi kalau engkau berbohong gelisah hatimu, itu anak Tuhan. Tapi bukan berarti, oh aku gelisah hatiku besok bohong lagi. Enggak juga lah. Oh ini penting gelisah, aku gelisah kok gelisah. Oh enggak juga. Anak Tuhan Yesus tidak mau berbuat dosa. Sama-sama 1, 2 ya. Anak Tuhan Yesus tidak mau berbuat dosa. Anak Tuhan Yesus jujur. 1, 2 ya. Anak Tuhan Yesus jujur. Anak Tuhan Yesus kudus. Makanya kalau engkau laki-laki melihat pornografi gelisah hatimu. Engkau bapak-bapak melihat istri orang lama gelisah hatimu. Kalau engkau melihat anak gadis gelisah hatimu. Itu benar. Tapi kalau engkau melihat anak gadis kurang dekat, kurang jelas. Itu artinya kau tidak anak Tuhan Yesus. Itu cirinya. Ciri anak Tuhan Yesus gelisah ketika berbuat dosa. Kalau engkau tidak lagi gelisah berbuat dosa, kemungkinan besar kau bukan anak Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang semua orang yang bergereja ke sorga. No. Anak Tuhan Yesus itu yang ke sorga. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hidupmu dipimpin Roh Allah, itu buktinya kau anak Allah. Jadi jangan bilang semua orang bergereja, oh semua orang yang berkata, oh aku ke sorga, aku punya bapak-bapak di sorga. Itu murahan. Cek dulu benar nggak engkau hidup dipimpin Roh. Kalau engkau dipimpin Roh, itu baru engkau anak Allah. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sama kita baca 1, 2 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging terus. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi membedakan orang hidup roh dan daging pikirannya. Kalau pikiranmu terus tentang seks, uang, harta, itu daging. Berarti kau adalah kedagingan. Kalau ciri-cirinya engkau adalah dipimpin Roh, memikirkan hal-hal roh, hal-hal yang suci, hal-hal surgawi, firman Allah, berbuat baik, buah Roh Kudus. Jadi melihat orang dipenuhi Roh Kudus bukan bahasa roh. Itu hanya tanda. Tapi hidupnya dipimpin Roh Kudus, pikirannya dipimpin Roh Kudus. Pikiranmu yang berbeda dengan pikiran orang kedagingan. Kalau orang yang kedagingan pikirannya hawa nafsu, percabulan, perzinahan, keserakahan, pertikaian, persembahan berhala. Tapi kalau pikiranmu dipimpin Roh Kudus, mengasihi, mengampuni, melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana lewat hidupku banyak orang bertobat. Aku berdoa setiap saudara adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah saudara, penghibur yang setia. Kutanya, apakah istri adalah bisa menjadi penghibur yang setia? Halo, selamat siang. Apakah istri penghibur yang setia? Oh, ada yang kudengar tidak katanya. Ya, setuju aku. Apakah suami penghibur yang setia? Mana tahu di sini ada istri-istri berharap nanti aku kalau punya suami, kalau aku sedih, ada yang bilang sama aku, kuat dek. Lebay. Mana tahu apakah orang tua penghibur yang setia? Adakah orang tua habis kesabarannya? Dan akibatnya pap, keluar kau dari rumah ini. Gak kuakil kau anak. Adakah begitu? Ada. Jangan-jangan kau korban itu. Ya ampunilah. Adalah orang tua yang begitu. Adalah orang tua yang lebih sadis lagi. Jangan nangis kau lihat. Itu kejam loh. Please.
Kita, Tuhan ciptakan bisa nangis. Tuhan ciptakan air mata, ini bukan simbolis menciptakan air mata ini. Tuhan ciptakan air mata karena Tuhan tahu suatu waktu kau sedih. Suatu waktu kau nangis. Tapi ada anak sejak kecil dibesarkan orang tuanya. Laki-laki, jangan kau nangis kulihat. Jangan nangis kau kulihat. Anaknya sampai kayak gini. Itu dalam loh sakitnya. Itu sakitnya dalam. Bagi engkau yang punya anak kalau dia nangis, biarkan. Itu bahasa dia sedih. Air mata tidak bisa keluar tanpa sedih. Sedih atau girang kali. Tapi ada orang tua, jangan kau nangis. Itu anak. Itu mendam loh. Sakitnya bukan main. Di hatinya mau menjerit. Jangan nangis. Hah? Ada orang tua main tangan. Tuhan tahu suatu waktu kau sedih. Tuhan tahu suatu waktu kau susah. Dialah penghibur yang setia. Roh Kudus penghibur yang setia. Orang tua tidak. Dia punya batas. Anak menghibur orang tua punya batas. Anak usir orang tua pun ada. Anak yang membuat orang tuanya di panti jompo, gak mau mengasuh, banyak. 10 anak diasuh oleh ibunya. Tapi 1 ibu gak bisa diasuh oleh 10 anak. Bahkan orang tua dilempar-lempar ke sana, ke sana, ke sana. Hormati orang tuamu. Bahagiakan orang tuamu kalau masih ada. Kesempatan bagimu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau engkau tidak menghormati dan memelihara orang tuamu, lihat masa tuamu engkau lebih parah diperlakukan. Hidup ini tabur tuai. Selagi ada kesempatan. Saudara, penghibur yang setia itu adalah Roh Kudus. Coba sini Hani sama Salomo. Sini. Kasih di kursi mereka. Mereka ini suami istri atau pacaran? Oke, kutanya, sini dua-dua. Anak siapa ini? Kasih mic. Kutanya sama saudara, kasih mana mic-nya? Bisakah mereka ini, duduk dua-dua. Bisakah satu waktu si Hani ini stres dari pekerjaannya? Bisa? Bisakah dia stres dari edanya? Enggak, ada edamu? Oh tidak ada edanya. Berbahagialah engkau sama dengan si Hawa, tidak ada edanya. Nah, berbahagialah yang tidak punya eda, amin. Karena mengurangi stres. Enggak semua eda loh, cuma ada eda yang lebih parah. Nah saudara, ketika dia susah, sedih hatinya, lagi ada masalah, siapa yang pertama yang akan diharapkan menghibur dia? Suaminya atau suami orang? Adakah istri nggak lagi berharap ke suaminya menghibur? Akhirnya dia curhat ke suami siapa? Ingat, kalau Hani curhat dengan suami orang lain, ini suami orang lain. Sini. Kalau dia curhat ke sini ambil kursimu. Adakah istri karena nggak mendapat penghiburan dari suaminya, stres lihat suaminya karena tidak menghibur? Adakah istri yang curhat dengan suami orang? Jangan kau jawab lembut-lembut apa adanya aja lah. Adakah istri yang minta penghiburan dari anak muda? Curhat sama berondong, ada? Nah, katakanlah ini anak muda, berondong. Nah, apa akibatnya kalau ini curhat ke sini? Oh bagus, dosa. Ya benar, salah, melanggar Alkitab. Istri nggak boleh curhat dengan suami orang lain. Dengar istri-istri, kalau engkau curhat dengan suami orang lain, engkau masuk perselingkuhan. Dia harus curhat ke siapa? Suami. Sekarang kau curhat ke suamimu. Anggap ada satu tekanan mental berat dalam hidupmu.
kerjaan, pelayanan, tuntutan, penghakiman. Coba apa yang kau sampaikan kepada dia? Contoh. Capek kali. Pernah curhat sama dia walaupun menikah baru 3 bulan? Sering, setiap hari. Coba praktekkan yang sering itu. Udah, sering loh, sering. Berarti sering tertekan dia, oh Tuhan Yesus. Dan dia harus curhat kepada siapa? Suaminya. Mengharap apa? Dikuatkan, dihiburkan. Coba. Capek kali lari kerja hari ini. Ya. Ceritalah, kayak mana kau menceritakan berat kali pekerjaanku, kayak berat kali pelayanan, menyeimbangkan susah. Coba bilang. Ya, berkali Contoh. Ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Pembelian meja Pembelian meja tiba-tiba. Iya. Jadi bingung lah Ya, kayak mana. nggak cukup uang gitu. Iya, nggak cukup uang kita. Kau sebagai suami coba hibur dia. Apa yang kau bilang? Coba. Yang sabar ya saya. Dia bilang sabar ya sayang. Ya cukup, seorang suami yang baik itu nggak perlu banyak khotbah. Ya walaupun aku pendeta, kalau istriku lagi banyak susahnya nggak ku khotbahi dia. Betul. Aku pernah dulu ku khotbahi dia, istriku bilang gini, capek kali aku ngomong sama kau. Orang udah stres kau khotbahi lagi katanya. Oke, sabar ya sayang. Oke. Nah pertanyaan, pernahkah si Hani, contoh. Hani ternyata berharap dihiburkan suaminya. Dia tidak memberikan penghiburan dengan berkata, apa kau ucapkan? Misalnya kau capek, lagi susah, lagi banyak. Dia berharap. Bisakah terjadi begitu? Dia berharap dimengerti, dia berharap disayang, dia berharap diperhatikan, dia berharap dibela. Ternyata ini contoh aja ya, dia lagi banyak pikiran, lagi susah di pekerjaan, lagi banyak tuntutan, lagi capek dan lagi kurang sehat. Apa kau bilang? Aduh, kita kan sama-sama seharian, sama-sama capek, udah lah itu. Bisakah di kalimat itu ini masih baik ya? Dia bilang, udahlah itu, kita sama-sama capek. Bilang, enggak kau aja capek, bilang. Enggak kau aja yang capek. Oke, bisakah satu waktu dia lebih parah mengucapkannya? Apalah kalimatnya itu? Cengeng kali kau. Coba bilang, cengeng kali kau, coba bilang. Cengeng kali, kau terus. Dia bilang, sementara istrinya udah nangis. Coba praktekkan nangis. Dia nangis. Bisakah gitu? Udah nangis. Datang suaminya bilang tadi apa? Cengeng kali kau. Itu aja nangis. Udah dia menang-menang baik. Itu aja nangis. Masa kau lembek kali kau jadi manusia? Bisakah dia toksik? Bisa. Tapi tadi yang benar itu dia sebenarnya yang dilakukan dia yang pertama. Yaitu dia bilang sabarlah sayang. Coba bilang sekali lagi apa kau bilang? Sabar ya sayang. Kutanya ketika seorang istri mendengarkan suaminya bilang sabar sayang. Apakah dia dikuatkan? Dikuatkan. Kemudian kau rangkul dia. Nggak rangkul gini. Ini kan istrimu rangkul. Ya. Gini. Itu bahasa itu. Sabar. Ya, itu kuat kau, sabar. Itu dia. Baru bilang aku bersamamu. Bilanglah. Aku bersamamu. Aku bersamamu. Tapi aku nggak selamanya bersamamu. Bilang. Iyalah, nggak selamanya. Suatu waktu dia akan tugas keluar kota. Betul? Suatu waktu dia pulang ke rumah Bapa. Siapakah yang selama-lamanya sama si Hani? Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tuhan Yesus. Ya ini hanya apa aja, peran pengganti aja. Sering kita berharap orang mengerti kita, betul? Sering kita berharap orang tua kita paham kepada kita. Tapi sering kita gagal. Bahkan yang kita dapatkan toksik. Ada orang tua bilang kepada anaknya, cengeng kau. Orang itu kuat dibandingkan lagi. Lihat, seorang yang bernama Nabi Elia ingin mati. Dalam Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Saya konselor keluarga. Tiap hari saya menerima 3 atau 5 orang yang nangis ke saya. Tahukah saudara apa yang kulakukan? Aku kasih telingaku mendengarkan dia. Kalau mereka konseling lawan jenis dengan saya hanya call aja, nggak video, hanya suara.
mencegah hal-hal yang lain. Dia cerita ketika orang itu kita dengar, orang itu terhibur. Ingat, ketika ada temanmu, anggota keluargamu berkata, aku stres, dengarkan curhat dia. Dengarkan keluhan dia. Apalagi kalau berkata, aku mau bunuh diri. Wah, berapa orang WA saya, Pak Pendeta aku mau bunuh diri. Langsung ku tinggalkan kerjaanku, tunggu dulu, jangan. Ku call, kenapa kamu bunuh diri? Ku dengarkan setengah jam. Ibu-ibu ini kalau nangis, bisa panjang. Dia bilang apa ke saya? Enggak ada yang dengar saya, suamiku gak dengar saya. Sikit aja ku sampaikan ngamuk, sikit aja ku ngomong ngamuk. Makasih ya Pak Pendeta, udah dengar saya nangis. Hanya nangis aja dia lega. Hanya nangis, hanya ku dengar aja dia sudah lebih lega. Dengarkan orang kalau lagi curhat. Tekanan-tekanan yang banyak dialami dia butuh didengar. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Nabi Elia, dia melakukan pelayanan besar, 450 Nabi Baal dibunuhnya. Tapi lihat, dia minta mati. Jangan pikir dirimu gak bisa begitu. Mungkin di ruangan ini, di YouTube, karena masalahmu yang berat engkau ingin mati. Saya aja pernah terlintas. Pernah terlintas bukan oleh saya, iblis taruh dalam pikiran saya, mati aja kau. Saya cepat lawan, dalam nama Yesus, itu iblis. Sama kita baca 1-2 ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun terus lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terus, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya apa? Bangunlah, makanlah terus. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa? Roti bakar dan sebuah apa? Kendi berisi air terus. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula terus. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata apa? Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada di antaramu yang pernah berat penderitaanmu hilang nafsu makan? Ada? Ada di antaramu sampai payah tidur? Ada di antaramu sampai kurang gairah hidup? Jujur, pernahkah lintas di hatimu mengakhiri hidup? Pernah, saya pernah. Kalau engkau tidak pernah gak apa-apa. Kau lebih kuat dari saya. Kau lebih hebat dari saya, gak apa-apa. Saya pernah. Bukan dari saya, iblis menaruh pikiran itu ke saya. Di waktu di masa di mana kami lagi puncak berat dalam hidup. Berkeluarga, menikah. Pas di dekat laut, bertengkar. Makanya kalau bertengkar jangan dekat laut. Sama jangan dekat rel kereta api. Ada, melintas, mati aja kau. Iblis, tek. Lihat Nabi Elia, dia nggak makan-makan. Lihat cara Tuhan menentu dia. Makan kau Nabi Elia, makan. Ih, baiknya Tuhan ini. Minum. Itu di sebelah kepalamu ada roti. Ada teh manis dingin. Capek kau. Masih banyak mau kau kerjakan. Masih panjang perjalananmu Nabi Elia. Masih panjang. Awal-awalnya dia bilang apa? Mati aku Tuhan. Kenapa dia frustrasi? Membandingkan dirinya.
Dia membandingkan diri. Jangan suka membandingkan masalahmu dengan orang lain. Semua orang punya pertandingan masing-masing. Yang kedua, dia merasa sendiri. Dia bilang, Tuhan hanya aku sendiri yang hidup Nabi. Padahal gak sendiri, masih ada yang lain. Sering engkau merasa sendiri. Padahal ada Roh Kudus di hatimu. Engkau tidak sendiri. Kan tadi sudah dibicarakan, Roh Kudus tinggal di hatimu lamanya. Sentuhan Tuhan. Makan. Dengar kalau kau punya teman, kurung diri di kamar. Gak mau. Apalagi istri-istri kan suka kali merajuk. Suami, jangan pula kau yang merajuk. Ada di sini suami yang merajuk, pulang aku. Janganlah, terbalik itu. Kalau istri merajuk, bujuk. Aku kalau istriku merajuk, udah lama. Sorry, aku tadi salah ucap. Udah jangan pegang. Enggak langsung putus asa aku. Tetap aku kejar, sorry ya ma. Ingat, istri itu suka dibujuk. Walaupun istrimu kayak tentara Pakistan. Apa? Tetap ingin dibujuk, ingin dipuji. Itulah istri. Walaupun istrimu itu kau lihat pengangkat besi. Coba dipuji oleh suaminya. Ih cantik lo mama. Pasti tiba-tiba goyang-goyang sendiri dia. Karena gak ada istri yang gak mau dipuji. Saya suami yang siap menghibur istri. Bahkan saya akan berkata, saya siap tinggalkan pelayanan demi kau. Maksudnya tinggalkan pelayanan khotbah kalau memang dia membutuhkan saya. Makanya anak gadis, carilah suami yang mau mendengarkan ceritamu. Carilah seorang cowok yang mau mendengarkan ceritamu. Demikian juga cowok, carilah calon ibu yang mau mendengarkan ceritamu. Kalau kalian pacaran aja, ngomong-ngomong, baru ngomong langsung bertengkar. Itu bukan dari Tuhan itu. Dari Tuhan itu ada rasa nyaman, sayang, setia. Tetapi bukan berarti gak cekcok, sekali-sekali boleh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aku berdoa, biarlah Roh Kudus menghiburmu ketika engkau susah. Roh Kudus menghiburmu nanti malam ketika engkau tidur. Ketika engkau jalan, ketika engkau galau menatap seperti ini. Engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang mengasihimu, yang berkata, makan kau, minum. Masih panjang kuliahmu. Masih panjang jalan hidupmu, lihat anakmu kecil. Berapa banyak teman-temanku di YouTube yang ingin mati hanya gara-gara suaminya selingkuh. Mau mati aku Pak Pendeta. Aku bilang, makan bu, minum dulu. Ke salon bu, ke salon. Udah capek kau menanggung selegalak ulah suamimu. 20 tahun loh, ada yang selingkuh 20 tahun. Anak 3. Dalam perselingkuhan itu dia tidak ceraikan suaminya. Suaminya pakai sana dan pakai dia. Nggak gampang. Saya bilang, lihat Tuhan, lihat anak-anakmu, masih panjang perjalananmu. Serahkan kepada Tuhan suamimu. Tuhan yang bertindak kepada dia. Tuhan mau hajar dengan cara Tuhan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita nggak mendoakan kecelakaan kepada orang. Nggak mendoakan kematian kepada orang. Tapi di apa yang ditaburnya, itu dituainya. Mari datang kepada Tuhan Yesus.